Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, kesuksesan, ilmu yang manfaat dan barokah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai leadership in nursing ya, jadi kepemimpinan di dalam keperawatan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua sekeluarga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa bisa diakhiri. Teman-teman sekalian, mungkin di dalam setiap organisasi, di dalam setiap tempat, di dalam setiap perusahaan ya, organisasi itu termasuk rumah sakit, puskesmas ya kalau kesehatan itu, kemudian mungkin juga organisasi di kampus. Nah, itu selalu ada yang namanya kepemimpinan. Nah, bahkan yang terlihat adalah di negara kita ya. Di negara kita ini ya pasti ada kepemimpinan, nggak mungkin nggak ada kepemimpinan begitu. Nah, penting kita pelajari ya, sebenarnya apa sih itu kepemimpinan. Nah, mungkin nanti juga ada bagaimana sih kita memimpin dan siapa sih yang cocok menjadi seorang pemimpin ya. Seperti kita ketahui di negara kita ini setiap kali ganti presiden, ganti kepemimpinan itu selalu ada konflik. Ya. Nah, memang hidup ini tak bisa lepas dari namanya masalah atau konflik. Nah, maka kita perlu tahu bagaimana cara mengatasi atau bagaimana apakah sudah cocok sih saya ini menjadi pemimpin. Nah, apakah dalam keperawatan juga perlu kepemimpinan sih? Nah, oke, kita mulai saja dengan slide yang berikutnya. Nah, kita masuk dulu dalam definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kalau dari sini bisa mencapai tujuan organisasi, bisa mencapai tujuan dari perusahaan, bisa untuk mencapai tujuan rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses menggerakkan dan mengarahkan orang lain atau kelompok tanpa melalui paksaan. Nah, itu juga salah satu definisi kepemimpinan. Jadi, kita bekerja nanti di rumah sakit ya sebagai perawat, kemudian kita misalkan di rumah sakit bekerja, kok kebetulan alhamdulillah ditunjuk sebagai kepala ruangan. Nah, maka kita perlu melakukan sebuah arahan. Nah, sehingga perawat-perawat teman-teman kita, sejawat kita itu bisa melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Dan sesuatu yang dilakukan tadi atau dalam arti asuhan keperawatan yang dilakukan oleh teman-teman kita itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari rumah sakit atau ruangan yang kita pimpin, begitu. Yang jelas utamanya adalah supaya pasien bisa sembuh, begitu. Bisa segera pulang, ya, bisa terhindar dari sakit. Nah, itu tujuannya. Jadi adanya kepemimpinan itu adalah untuk mengarahkan sebuah kelompok atau beberapa orang ya tanpa adanya paksaan ya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan dari rumah sakit seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini kita juga perlu melihat adanya atau tipe bawahan kita. Nah, mungkin kalau bawahan kalau agak terlalu negatif ya bisa kita ganti dengan teman sejawat kita atau partner kita atau tim kita. Nah,
beberapa ciri ya, ada tim atau bawahan itu yang tidak mau dan juga tidak mampu. Nah, ini harus kita cari treatmentnya. Wis ndak mau, tapi juga ndak mampu. Boleh, dalam sebuah organisasi itu jika ada seperti ini, kita berikan surat peringatan, 1, 2, jika tidak kita pindah atau kita keluarkan. Loh Pak, kok di PHK sih Pak? Kok nggak kasihan? Loh, nggak apa-apa di PHK itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sebagai pemimpin atau pimpinan, kita sudah melihat bahwa, loh, dia itu nggak mau bekerja, coba. Juru bekerja juga nggak bisa. Malah menyusahkan perusahaan, nanti bisa mempengaruhi kinerja dari bawahan atau tim yang lain. Begitu. Nah, kemudian ada juga tipe bawahan itu yang mau, tapi nggak mampu. Loh, dia itu pekerja mau, tapi masih sering salah. Nah, ini masih mending ini. Treatment apa yang kita berikan? Bisa kita ikutkan pelatihan, contoh dia datangnya rajin, nah ada pasien datang itu langsung disambut, ya begitu. Dia pinter kalau pasang infus, tapi kalau waktu masang infus atau rawat luka, dia komunikasinya kurang. Ya kalau ngomong sama orang tuh apa ya, to the point gitu lah. Apa kurang pandai dalam apa itu namanya? Menenangkan suasana istilahnya begitu. Kurang senyum juga mungkin ya. Nah, ini bisa kita ikutkan pelatihan. Ada pelatihan tuh service excellent, ada pelatihan itu pelayanan prima islami. Nah, macam-macam teman-teman ya. Nah, kalau dia mau tapi nggak mampu, maka kita apa namanya ikutkan pelatihan. Nah, ada lagi berikutnya. Dia itu tidak mau, tetapi dia sebenarnya mampu. Pandai dia, tapi nggak mau. Malas-malesan. Nah, apa yang kita lakukan pada tim kita jika ada yang seperti ini? Maka bisa kita motivasi, ya. Bisa kita buat SPO atau aturan-aturan terkait beberapa persyaratan. Ambil contoh, jika dia bisa melakukan ini maka dia akan dapat bonus. Nah, salah satu motivasi di dalam dunia kerja itu adalah adanya bonus atau honor. Tidak bisa dipungkiri manusia itu memang memerlukan sebuah apresiasi atau sebuah penghargaan. Nah, yang terlihat atau yang seringkali mudah dirasakan oleh orang itu adalah berupa reward. Rewardnya berupa honor, uang, atau liburan. Nah, begitu. Dia akan termotivasi. Nah, kemudian ada yang keempat yang terakhir yaitu ada bawahan itu yang mau dan mampu. Wah, kalau ini dia bisa menjadi calon penerus berikutnya. Begitu, dia bisa menjadi figur. Maka dia perlu kita kasih reward. Nah, kenapa? Supaya ditiru oleh teman-teman yang lain. Jadi dia sebagai motivator. Begitu ya. Nah, oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada namanya strategi kepemimpinan. Ya, bagaimana sih kita memimpin itu? Nah, ada banyak ini, ada 1, 2, 3, ada 7 kurang lebih. Mungkin masih ada lagi yang lain, nanti bisa teman-teman temukan ya. Nah, yang pertama jelas, dalam memimpin kita harus menghargai staf. Nggak bisa kita nggak menghargai staf. Nggak menghargai orang lain aja kita pasti rugi kok, begitu ya. Kemudian yang kedua, mempunyai pikiran positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini agak berat sebenarnya. Kalau pikiran positif terhadap diri mungkin mudah. Nah, pikiran positif terhadap orang lain ini yang gampang-gampang susah. Kalau kita sudah kenal, kita sudah akrab, gampang kita berpikir positif. Tapi kalau kita belum mengenal, ya belum begitu akrab, maka seringkali kita itu bahasa syariatnya itu apa? Suudon. Nah, waduh, itu kok sering sih izin sih, jangan-jangan. Nah, ada seperti itu. Nah, makanya dalam membangun pikiran positif terhadap kita dan juga orang lain, maka perlu kita adakan sebuah pendekatan atau kita memahami tim kita. Nah, begitu. Nah, cara memahami tim berbagai macam. Bisa melalui liburan bersama, bisa apa namanya kita tentukan hari apa gitu kita adakan makan bersama. Jadi kita adakan acara non formal. Bisa kita adakan acara untuk
discuss tentang apa sih targetnya atau pinginnya membawa ruangan kita ini kemana, seperti itu. Itu juga bisa, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan sesuatu kepada staf sebelum mendapatkan sesuatu dari staf. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, maka jika ada sebuah peluang, misalkan contoh, rumah sakit itu pasti seringkali punya program ya, program bisa pelatihan atau bisa memberangkatkan pelatihan. Nah, itu kita segera sampaikan. Nggak usah kita tutupi. Begitu. Misal ada program, jika tercapai maka akan mendapatkan honor atau tambahan. Kita sampaikan. Nah, pernah ini ada kejadian di salah satu organisasi itu, ini nggak bagus ya sebenarnya. Leadernya atau pemimpinnya itu saat ada kegiatan lembur, nah direkturnya itu memanggil manajer. Nah, salah satu manajer macam-macam ya, ada manajer bidang apa. Nah, ini manajernya dipanggil. Bu, ini ada sedikit motivasi atau apa ya, pembangkit semangat buat tim ibu ya. Segera bisa disampaikan, ternyata dapat honor uang untuk memotivasi timnya dalam mengerjakan sebuah program. Ini real ini, tapi nggak saya sebutkan ya. Ternyata manajer tersebut tidak menyampaikan honor tadi, disimpan sendiri. Stafnya karena saking baiknya, saking loyalnya nggak pernah bertanya. Akhirnya sampailah kurang lebih 2 atau 3 tahun kalau nggak salah. Itu terus berlanjut. Namanya sebuah hal yang tidak baik pasti akan terungkap. Kalau nggak terungkap di dunia, terungkap di akhirat. Mending terungkap di dunia loh daripada terungkap di akhirat. Ya, terungkap di dunia, kena hukum dunia, kena sanksi, selesai, beres. Hukum akhirat mungkin akan dikurangi. Tapi jika terungkapnya itu saat di akhirat, di hadapan sang kuasa, waduh, berat ini. Makanya hati-hati. Cobaan menjadi seorang pemimpin, seorang manajer, apalagi punya wewenang memegang sebuah kekuasaan atau keuangan itu. Ya, nah ini terjadi. Akhirnya apa? Ramelah sebuah organisasi itu, banyak beberapa staf yang akhirnya keluar menuntut dan sebagainya. Akhirnya manajer tadi itu harus dikeluarkan dengan tidak hormat. Nah, makanya itu. Berikanlah sesuatu kepada staf sebelum mendapat sesuatu dari staf. Begitu. Jadi kadang-kala kita itu ngapain sih tak kasih honor, wong kamu aja belum ada hasilnya kerjanya. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi karena ini sudah perintah dari atasan kita, ya, misalkan kita sebagai karu, ya kita berikan dulu. Siapa tahu, oh alhamdulillah aku diperhatikan yo, lumayan nih buat ganti bensin, berarti besok aku bisa berangkat kerja. Loh, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ramah kepada staf. Nah, memberikan jawaban atau alasan terhadap apa yang ditanyakan staf. Menerima pendapat staf secara positif, membina komunikasi yang efektif. Jadi semisal ada staf kita yang mendapatkan sebuah masalah. Ya, ambil contoh dia mau izin. Ya, mau izin belajar misalnya. Nah, karena kita merasa tenaga kita perawatnya cuma sedikit kok dia izin, kadang kita sedikit emosi misalnya. Loh, kamu ini gimana tuh? Kok malah meninggalkan pekerjaan? Nah, itu negatif dulu. Kita cek dulu, mau ngapain toh Mbak? Kok mau izin cuti? Ini loh Pak, saya mau lanjut kuliah. Oh Masya Allah, di mana? Di sini. Nanti setelah lanjut kira-kira mau kemana? Mau balik ke sini atau insya Allah Pak, kalau Bapak izinkan maka saya mau balik ke sini. Nah, ada keuntungannya, kita harus bersabar. Nah, komunikasi yang efektif. Jika dia lulus sekolahnya kita support, kita dukung, dia kembali lagi ke tempat kerja kita, otomatis peringkat peringkat ruangan atau peringkat tempat kerja kita bisa meningkat atau mendapatkan SDM yang lebih berkualitas, begitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada
Bagaimanakah gaya kepemimpinan? Nanti akan saya bahas di bawah berbagai macam gaya. Kalau secara teori kalau nggak salah ada 7 ya. 7 teori yang menyebutkan tentang gaya kepemimpinan ya. Oke. Nanti akan saya bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, bagaimana sih gaya kepemimpinan itu bisa efektif? Yang pertama adalah tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Jadi begini, sebenarnya misalkan contoh kita pernah memimpin sebuah perusahaan A, begitu ya. Nah, di perusahaan A, kita itu memotivasinya menggunakan honor. Tidak selalu honor ini akan memberikan efek kepada perubahan perilaku saat kita berpindah departemen atau pindah perusahaan. Itu maknanya. Nah, contoh ada tempat kerja yang lain itu dia termotivasi dengan rewardnya itu berupa spiritual. Nah, contohnya kita kerja di institusi Islami seperti tempat kuliahnya teman-teman sekarang ini di Universitas Muhammadiyah Malang ini. Motivasinya adalah dengan kita melakukan pekerjaan kita sebagai ibadah. Jadi kita tidak hanya mendapatkan honor ya, walaupun honornya mungkin kurang besar begitu, atau mungkin sedikit tapi berkahnya yang banyak. Nah, ada orang termotivasi seperti itu sehingga dia merasakan oh bener loh, gajiku cuma 2 juta loh. Tapi alhamdulillah bertahun-tahun ini saya nggak pernah kekurangan. Berkah. Ada orang penghasilannya per bulan 500 juta. Tapi utangnya 2 miliar. Loh coba. Ada itu, ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak selalu cara yang kita pandang efektif di tempat kerja kita sebelumnya itu juga efektif di tempat kerja kita yang berikutnya, begitu. Nah, sehingga apa? Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan. Jadi kita harus mengenal bawahan kita harus mengenal ciri dari bawahan kita akrab dengan bawahan kita. Apa sih motivasi dia dalam bekerja di tempat kerja kita? Nah itu. Saya kerja di sini tuh karena, aduh Pak, kemana-mana sudah nggak diterima gitu. Hati saya terima kasih, saya diterima di sini dan seterusnya. Misalkan begitu. Oh enggak apa-apa. Kita motivasi begitu. Kita dekat dengan keluarganya dia. Nah begitu. Kenapa? Karena kedewasaan bawahan atau tim atau staf kita itu berkaitan dengan 2 hal, yaitu kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Kalau kita dekati, maka setiap kali ada masalah dia akan enjoy curhat dengan kita. Ya, dan dia akan menerima solusi dari kita, begitu. Ya, poin utama sebenarnya adalah kejujuran. Nah, makanya jadi pemimpin kita tiru aja Rasulullah. Rasulullah itu amanah, al-amin, ya, al-amin beliau itu dipercaya, bisa dipercaya dan sangat bisa dipercaya begitu maknanya ya. Jadi maksudnya tidak bisa diragukan lagi begitu loh. Nah itu utama dari gaya kepemimpinan, ya. Nah jadi kembali kepada sudah nggak lepas kok dari pelajaran agama kita juga ya, cara memimpin dan seterusnya. Jadi untuk mendampingi atau mendasari gaya kepemimpinan yang jelas harus dilandasi dengan yang namanya kejujuran, amanah ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke. Nah, secara definisi ya. Apa itu gaya kepemimpinan? Yaitu perwujudan tingkah laku seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu yang dipersepsikan atau diaju oleh staf. Nah, sehingga betul kan perilaku yang ditiru uswatun hasanah. Dan uswatun hasanah yang paling uswatun hasanah yaitu Rasulullah. Sudah, nggak ada lagi yang lain. Adapun itu para ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kita nggak bisa meniru langsung Rasulullah. Terus siapa yang kita tiru? Gaya dari guru-guru kita. Guru-guru yang kita percaya. Guru kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA mungkin, bahkan di perguruan tinggi. Wah, beliau itu sangat sopan. Nah, itu yang kita tiru, uswatun hasanah. Begitu. Sehingga pemimpin itu membawa uswatun hasanah, itu akan mempengaruhi
pola kerja dan pola perilaku dari stafnya, begitu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini beberapa gaya kepemimpinan ya, menurut Lipit and White. Itu ada 3, otoriter, demokratis, dan kebebasan atau laissez-faire ya. Oke, nanti ini akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya aja. Nah, nanti banyak, ada yang nyebut 3, ada yang nyebut 4 nanti ya. Oke, saya lanjut dulu yang secara umum. Nah, ini beberapa ciri ya, menurut Lipit and White tadi. Kalau gaya kepemimpinan otoriter itu cirinya apa? Wewenangnya mutlak. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin. Berlangsung satu arah, dilakukan secara ketat. Ya. Ini tanpa ada kesempatan ini bawahan untuk memberikan saran. Lebih banyak kritik daripada pujian. Pemimpin menuntut kesetiaan dan prestasi yang sempurna. Nah, kemudian tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan. Pak, ini bagus nggak? Sebenarnya di antara 3 itu kita tidak bisa mengatakan mana yang terbaik. Tetapi 3 itu, gaya itu adalah cocok digunakan pada beberapa situasi. Contoh, kalau saya aplikasikan di rumah sakit ya, gaya kepemimpinan otoriter ini paling cocok di UGD, gawat darurat. Di UGD itu terpusat, memang ayo pasang infus, oke pasang kateter, ini lepas infus, ini cek RW, ini cek apa, langsung satu arah, ya butuh cepat. Bayangkan kalau di UGD kita nggak otoriter, dalam arti ada kita berikan perintah, bawahan masih banyak tanya, minta saran dan sebagainya. Kasihan pasiennya, wong gawat dan darurat, butuh tindakan cepat dan tepat. Nah, tapi di dalam otoriter ini memang pemimpin dituntut pemimpin yang cerdas, yang menguasai medan. Nah, begitu. Makanya dalam praktek gawat darurat ya, nanti mungkin teman-teman akan mengalami itu ya. Pertolongan pertama gitu kan, tentang gawat darurat itu harus cepat memang. Nggak perlu banyak, ya apa ini dipijat jantung apa enggak? Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut Ibu, waduh, meninggal duluan ini pasiennya. Nah, cepat. Oke, RJP langsung. Periksa RW. Ini begini. Nah, pasang infus. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Oke, yang berikutnya yaitu ini gaya kepemimpinan demokratis ya. Gaya kepemimpinan demokratis ini wewenang tidak mutlak, wewenang pimpinan tidak mutlak ya. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan ya. Melimpahkan wewenang kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama. Nah, komunikasi berlangsung 2 arah, pengawasan dilakukan secara wajar, bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran. Kemudian tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Jadi kita minta tolong begitu, bahasanya lebih halus ya kalau ini. Nah, pujian dan kritik diberikan secara seimbang, terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai, tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan. Ini cocoknya di ruang rawat inap. Ya kan? Nah, makanya nggak ada namanya gaya terbaik, itu sebenarnya nggak ada. Ya. Nah, yang ada itu adalah di situasi apa kita menggunakan gaya itu. Nah, gitu loh teman-teman. Ya, ini cocok di ruang rawat inap. Misalkan, oh kondisi pasien seperti ini, ada ini, ada, oh ini masih kita butuhkan periksa, coba kalau mau diperiksa darah lagi, kita kontak dokter. Nah, masih ada seperti itu. Ya, begitu. Jadi, lebih bersifat minta tolong, coba ditelepon dokternya, apakah perlu kita lakukan pemeriksaan, misalkan seperti itu. Nah, Bu, tadi dokternya sudah berpesan, ini katanya kalau hasil labnya bagus boleh pulang. Nah, jadi ada saran, ada masukan. Nah, begitu loh. Itu untuk gaya demokrasi dan yang cocok ini ada di ruang rawat inap. Oke, yang ketiga yaitu gaya apa ini? Kebebasan itu tadi ya. Laissez-faire ya. Nah, ini atau liberal. Nah,
ini gaya yang pemimpinnya itu apa ya, pemegang penuh atau mungkin lebih cocok kalau di rumah sakit nggak cocok ini. Kenapa? Karena pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan. Nggak bisa, dalam perawat itu harus tetap ada kontrol dari karu. Harus ada supervisi ya, teman kalau belajar manajemen keperawatan ada itu. Kemudian keputusan kebijakan lebih banyak diserahkan pada bawahan. Nah, ini model-model di sebuah perusahaan yang dia pemimpinnya itu hanya sebagai pemegang atau owner atau pemegang uang utama. Jadi wis aku pasrahi, ada rapat apa keputusan silakan dibuat. Nah, nanti tinggal lapor aja ke saya bagaimana hasilnya. Ini model-model seperti itu. Jadi ini nggak cocok kalau diterapkan di keperawatan. Nah, nggak cocok. Nah, coba nomor 4 itu, hampir tidak ada pengawasan. Nggak bisa. Di dalam keperawatan itu pengawasan itu mutlak, ya, mutlak harus ada. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, bila ingin memimpin, kita harus mengenali 6 hal. Nah, insya Allah teman-teman semua adalah calon-calon pemimpin yang luar biasa. Nah, dan sesuai dengan yang ada di ayat Al-Quran, ya kan? Bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, sehingga 6 hal perlu kita kenali. Yang pertama apa? Kenali diri kita sendiri. Apa yang kurang dari diri kita, itu yang nomor 1. Kita melihat kekurangan orang itu pasti ada. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Apalagi dengan dibumbui rasa benci. Bayangkan aja, Rasulullah adalah manusia sempurna di dunia. Tapi menurut orang-orang kafir, beliau banyak kekurangan. Loh, masih ada aja. Ya, karena ada rasa benci apalagi itu. Begitu. Jadi kita melihat misalkan contoh kita punya kepala desa misalkan. Kepala desa, kita agak kurang suka begitu misalkan. Ya pasti ada kekurangannya. Walaupun dia itu sebenarnya baik, taat beribadah, tetap aja ada. Nah, makanya daripada mencari kesalahan orang lain, kita kenali diri kita. Kita cari kekurangan diri kita. Begitu. Boleh kok kita cari kekurangan diri kita itu dengan bertanya kepada orang yang benci pada kita. Itu sebenarnya paling efektif ya. Begitu. Nah, kemudian kita mengenali situasi yang dihadapi. Ya, apa ini? Tadi kalau kita memimpin karu di UGD, ya kita pakai otoriter nggak apa-apa. Oh, saya mimpin jadi karu di rawat inap, boleh kita pakai demokrasi. Nah, kita pilih gaya yang cocok. Setelah kita kenali situasi, kita pilih gaya yang cocok. Kemudian kita penuhi kebutuhan tugas, kita buat tugas ya, penugasan, terus kita bagi dengan staf kita. Terus kita penuhi kebutuhan kelompok. Misalkan untuk bekerja teman-teman ya jelas di rumah sakit ya harus ada apa sarana-prasarana, stetoskop, termometer, apalagi tensimeter dan lain sebagainya ya, bengkok, aset rawat luka, macam-macam. Kemudian kita penuhi kebutuhan individu. Apa itu? Liburan, misalkan contohnya, butuh itu liburan. Individu, honor, reward, nah, pujian, nah gitu loh. Motivasi, kemudian menerima curhat, kita mau mendengarkan itu ya. Jika ingin jadi pemimpin kita kenali itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantoro, nah ini ada ya. Itu ada 3. Jika kita menjadi pemimpin, ingarso sung tulodo. Jika di depan kita harus memberi contoh. Saat kita menjadi seorang pimpinan, ya, begitu kita berikan contoh. Kalau kita kepingin staf kita datang pagi, ya kita datang pagi, gitulah maksudnya. Ya. Kemudian ing madya mangun karso, ya, saat dalam proses pekerjaan mengerjakan asuhan keperawatan kita memotivasi. Oh, masya Allah bagus sekali Bu. Aduh, ya terima kasih sudah dibantu pasang infusnya. Nah, memotivasi. Ya, tuturi handayani. Di belakang kita memberi dorongan atau support. Misal ya, saat itu kita sedang tidak bisa ikut mengerjakan proyek atau asuhan keperawatan, kita berikan support. Bapak Ibu, jika ada masalah nanti terkait dengan pemberian asuhan keperawatan atau pelayanan, silakan bisa langsung menghubungi saya. Kalau nanti saya nggak bisa ditelepon, bisa chat di WA dulu. Nah, seperti itu misalnya. Nanti akan saya bantu. Nah, begitu. Ya, karena pernah kejadian ada pasien tuh mau protes. Nah, protesnya pasien ini harusnya leader atau karu mau menerima. Jangan
itu loh pasien ada komplain kamu aja ya. Waduh, ini karu yang nggak pas ini, kurang cocok. Dia nggak berani menghadapi protes dari pasien. Harus berani. Wong menghadapi protes itu nggak kok diajak bertengkar, enggak. Paling ya kita tanya, Ibu kenapa, ada apa? Ini loh, Ses, saya ini kok sudah dirawat 3 hari. Perasaan obatnya yang nggak banyak, Ses. Masa habisnya sampai 20 juta, Ses. Nah, berarti butuh penjelasan. Ya, Ibu, saya jelaskan ya. Ibu hari pertama. Nah, pentingnya ada dokumentasi. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi, sarana, prasarana, dan kepemimpinan itu juga tidak bisa dilepaskan. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, oke sebentar. Nah, oke. Kapan seseorang menjadi pemimpin? Nah, ini ada macam-macam ya. Jadi yang pertama dilahirkan untuk jadi pemimpin. Contohnya siapa? Rasul dan Nabi. Memang itu sudah takdir ilahi ya. Jadi begitu lahir, memang beliau sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Sudah dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Ada lagi yang kedua, faktor keturunan dari raja atau ratu. Kalau di Indonesia ini yang model kerajaan tuh ya Yogyakarta, Solo mungkin kalau nggak salah ya. Makanya daerah istimewa Yogyakarta namanya. Jadi gubernurnya apanya itu ya berdasarkan apa model kerajaan atau turunan atau keturunannya begitu ya. Nah, kemudian dipilih oleh kelompok. Nah, ini yang rata-rata yang kita gunakan ya. Kita kan pakai pemilihan atau pemilu ya. Jadi dipilih oleh rakyat. Kenapa? Mungkin karena karismatik, mungkin karena punya apa harta kekayaan yang banyak sehingga dipikir oh itu pasti bisa membantu rakyat. Nah, membantu kelompok bisa. Nah, kemudian sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu sudah teruji kepemimpinannya karena mungkin kita kenal oh dia pernah mimpin ini loh sukses. Nah, begitu. Nah, kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain, maka kita harus saat ditunjuk jadi pemimpin mau nggak mau ya enggak apa-apa karena sudah ditunjuk ya kita coba. Jadi pemimpin itu juga kalau dikatakan uji coba ya uji coba sih sebenarnya. Karena faktor trial and error, nggak ada yang sempurna kan di dunia ini. Jadi bisa jadi kita disuruh memimpin RT gitu ya 5 tahun misalkan. Jadi Pak RT 5 tahun mungkin tahun pertama itu nilai kita hanya 40 ya, nggak sampai 50, kurang bagus misalkan. Tahun kedua naik 10% ya, jadi 50 misalkan. RT itu berapa? 4 tahun ya kalau nggak salah. Tahun ketiga kita naik lagi jadi 60. Tahun keempat kita jadi nilai 70, semakin sempurna, misalkan begitu. Ya. Kemudian yang terakhir dapat dipercaya, jujur. Nah, ini pondasi ya, landasan utama. Begitu. Oke. Kita masuk kepada ciri pemimpin menurut teori bakat. Nah, ini ada namanya teori bakat ya. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Nur Salam ya, manajemen keperawatan. Di situ ada tentang kepemimpinan dalam keperawatan ya. Nah, jadi di situ ada teori bakat atau trait teori. Nah, teori bakat ini menekankan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu dibawa sejak lahir bukan didapatkan. Ini teori ya. Nah, dan mereka mempunyai karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih baik dari orang lain. Nah, ada yang menyebut teori ini yaitu sebagai great man teori. Nah, banyak penelitian ya terhadap riwayat kehidupan untuk menguji teori ini. Nah, teori bakat ini mengabaikan dampak atau pengaruh dari siapa yang mengasuh, situasi, dan lingkungan lainnya. Tetapi menurut teori kontemporer ya, kepemimpinan seseorang dapat dikembangkan bukan hanya dari pembawaan sejak lahir. Nah, teori ini mengidentifikasikan karakteristik umum tentang intelijensi, personalitas, dan kemampuan atau perilaku. Kita seringkali juga mengenal bahwa ada orang itu yang dari lahir tuh dia punya kemampuan intelijensi yang bagus. Ya, pengambil keputusannya juga bagus. Berbicaranya juga lancar. Ada kan orang seperti itu, bakat kira bakat. Nah, gitu kan ya. Seringkali kita sebut seperti itu. Dari kepribadiannya juga dia itu mudah beradaptasi ya. Ada orang tuh kalau pindah wilayah gitu ya atau pindah sekolah misalkan gampangannya begitu, dia tuh minder. Aduh, enakan tempatku yang dulu deh. Nah, misalkan seperti itu. Tapi dia punya bakat bahwa di kondisi atau berteman dengan siapapun dia bisa ya, kreatif, kooperatif, percaya diri dan seterusnya. Ya, nanti bisa teman-teman simak atau baca lebih jelas ya. Nah,
Kemudian dari sisi perilaku, nah ini bakat ya. Dia mampu bekerja sama, ada kemampuan interpersonal, ada kemampuan diplomasi, seperti itu ya. Nah juga mampu berpartisipasi secara sosial. Nah, itu beberapa bakat yang kadang kita lihat dari beberapa orang di sekitar kita. Seringkali kan kita, waduh, iku penak iku wong elek ngomong, nah gitu kan ya. Cocok jadi Pak RT. Nah, misalkan gitu. Oh, iku lo anu wis pinter ngomong, akrab karo apa ya jenenge? Akrab sama tetangga gitu kan, baik sama tetangga. Nah, supel, nah begitu. Cocoknya jadi Pak RT berikutnya. Nah, saya seperti itu. Cocok jadi pemimpin RT. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini saya kasih contoh RT aja ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Nanti semoga teman-teman aja yang dapat tinggi-tingginya itu ya. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Jadi selain teori bakat, di sini juga ada teori apa ini? Perilaku. Nah, teori perilaku ini banyak ya, banyak. Jadi menurut Tannenbaum, Warren, ada juga menurut Likert. Nah, ini akan saya bahas satu persatu ya. Nah, jadi kita bahas dulu tentang apa sih sebenarnya teori perilaku itu. Nah, kalau dari bakat, kalau teori perilaku ini adalah menekankan pada apa yang dilakukan oleh pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin itu menjalankan fungsinya. Nah, sehingga perilaku ini seringkali kita melihatnya itu yaitu rentang antara perilaku dari otoriter ke demokratis, ya. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa teori perilaku ini sebagai gaya kepemimpinan seorang manajer dalam suatu organisasi. Nah, karena tidak dilihat dari bakat. Nah, jadi teori perilaku itu kan terbentuk ya, terbentuk dari berbagai macam kondisi dan pendidikan. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman apa ya istilahnya itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu juga membentuk perilaku. Nah, pengalaman pribadi saya itu di masyarakat warga itu saya membandingkan ada beberapa orang tuh yang memang mohon maaf mungkin nggak mampu ya sehingga dia nggak sekolah. Nggak sekolah dari TK nggak sekolah. Cara berkomunikasinya juga kelihatan, cara dia bergaul, nah seperti itu. Ada perbedaan. Karena tidak terasa mungkin ya dari perilakunya. Nah, gaya kepemimpinan tadi di situ saya sebutkan satu ada gaya kepemimpinan menurut Tannenbaum dan Warren ya untuk yang perilaku ini ya. Warren ya, Warren H. Smith. Nah, menurut kedua ahli tersebut, gaya kepemimpinan dapat dijelaskan melalui dua titik ekstrim, yaitu kepemimpinan berfokus pada atasan dan kepemimpinan berfokus pada bawahan. Nah, gaya kepemimpinan tersebut dipengaruhi oleh faktor manajer, faktor karyawan, dan faktor situasi. Nah, jika seorang pemimpin ya memandang bahwa kepentingan organisasi harus didahulukan jika dibanding dengan kepentingan individu, maka pemimpin akan lebih otoriter. Begitu. Akan tetapi jika bawahan punya pengalaman yang lebih baik dan menginginkan partisipasi, maka pemimpin dapat menerapkan gaya partisipasinya. Ya, jadi di perilaku ini namanya perilaku ya. Jadi ada orang fokus itu supaya ini tercapai mau tidak mau ini harus dijalankan. Nah, ini ada cerita ya. Jadi ada seorang tetangga sebenarnya sih. Itu ini apa beliau adalah seorang militer. Di militer itu cenderung gayanya otoriter memang. Karena berhubungan dengan keamanan teman-teman ya. Keamanan negara. Kalau keamanan negara mau perang mau ini banyak diskusi. Waduh, ada maling masuk ya wis nggak ketangkep nanti ya. Seperti itu. Jadi bercerita bahwa pernah itu pulang kerja baru nyampe di rumah. Tiba-tiba mau ada kunjungan siapa begitu loh. Gubernur atau apa. Mau tidak mau dia bertugas sebagai apa namanya pengiring atau patwal. Maka dia harus balik. Bayangkan kondisi capek, habis pulang kerja belum istirahat, ditelepon atasan suruh balik. Nah, atasan ini memandang bahwa dia tidak memikirkan bawahan. Betul itu memang, tidak berpikir tentang bawahan. Dia berpikir tentang tujuan dari organisasi itu dan apa ya istilahnya itu target. Saya ini seorang apa ya keamanan ya, pengaman ya. Maka harus melakukan tugasnya walaupun dalam kondisi apapun. Nah, seperti itu ya. Jadi dia berarti berfokus pada yang namanya tujuan dari organisasinya begitu. Nah,
Kemudian yang selanjutnya ya, itu gaya kepemimpinan menurut Likert, ada otoriter, eksploratif. Nah, itu pemimpin tipe ini sangat otoriter ya, mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap bawahannya. Jadi apa ya, sama bawahan tuh nggak terlalu percaya, gampang suudzon. Nah, bahasa kasarnya begitu ya. Nah, memotivasi bawahan melalui ancaman atau hukuman. Nah, komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah ke bawah, jadi bersifat perintah. Seperti ini boleh jika dalam kondisi kritis, kondisi perang misalkan, atau mungkin kondisi gawat darurat di jalan raya misalkan. Ini harus dijahit. Oh, nggak ada jarum jahit, nggak ada benang jahit. Ini kalau nggak dijahit darahnya terus mengalir, orangnya bisa shock misalkan begitu ya. Ya wis pakai benang biasa lah, dilakukan. Top down lakukan ya lakukan. Nah, begitu loh. Fokus pada apa namanya ini. Nah, cuman bedanya di sini yang outer exploratif ini kepercayaan kepada bawahan rendah, sehingga kalau ada apa-apa misalkan contoh ya, jadi kepala ruangan ada undangan untuk pelatihan atau undangan rapat begitu. Karena kurang percaya kepada bawahannya sehingga dia itu dilakukan sendiri. Apa-apa dilakukan sendiri. Ah, engko nek kalau yang berangkat stafku nanti nggak paham. Nah, kurang percaya ya. Oke. Kemudian ada juga yang kedua itu sistem benevolent otoratif. Nah, pemimpin ini itu mempercayai bawahan sampai pada tingkat tertentu. Jadi ada levelnya ya kepercayaan itu. Kemudian memotivasi bawahan dengan ancaman atau hukuman, tetapi tidak selalu. Ini jarang-jarang ya. Kecuali hal yang urgent, yang sangat penting sehingga harus menggunakan level ancaman atau hukuman. Dan membolehkan komunikasi ke atas. Nah, pemimpin memperhatikan ide bawahan dan mendelegasikan wewenang meskipun dalam pengambilan keputusan masih melakukan pengawasan yang ketat. Nah, itu. Kemudian ada juga sistem konsultatif ya. Sistem konsultatif ini ya, menurut teori Likert itu, pemimpin mempunyai kepercayaan yang cukup besar terhadap bawahan. Nah, pemimpin menggunakan balasan insentif ya, itu honor tadi ya, untuk memotivasi bawahan dan kadang-kadang menggunakan ancaman atau hukuman. Ini kadang-kadang levelnya. Jadi kalau yang tadi itu yang pertama tadi pasti ya, yang kedua itu apa namanya sering, yang ketiga ini jarang. Makanya kadang-kadang itu jarang ya. Komunikasinya dua arah dan menerima keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan. Nah, kemudian yang keempat, maaf. Yang keempat itu ada sistem partisipatif. Gitu. Pemimpin mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan. Selalu memanfaatkan ide bawahan serta menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan. Komunikasi bersifat dua arah dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja. Nah, itu ya. Oke, itu sistem partisipatif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada ini lanjutannya. Ini gaya kepemimpinan menurut teori X dan Y. Nah, ini dibagi menjadi 4 ya. Ada diktator, otokratis, demokratis, dan santai. Kalau orang Malang bilangnya santuy ya. Nah, gaya kepemimpinan menurut teori X dan Y. Ini sebenarnya teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam bukunya yang berjudul The Human Side Enterprise itu. Nah, beliau menyebutkan bahwa perilaku seseorang dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua kutub utama. X itu kan kutub ya. Ya, kalau dalam garis saja itu ada garis vertikal dan horizontal. Tapi kalau kutub itu ada kutub utara, ada kutub selatan, gitu kan ya. Nah, yaitu ada teori X dan teori Y ya, kutub X dan kutub Y lah, seperti itu. Nah, teori X ini mengasumsikan bahwa staf itu tidak menyukai pekerjaan, kurang ambisi, tidak mempunyai tanggung jawab, cenderung menolak perubahan, dan lebih suka dipimpin daripada memimpin. Itu menurut teori X-nya atau kutub X-nya. Nah, sebaliknya kalau teori Y itu mengasumsikan bahwa bawahan atau staf itu senang bekerja, menerima tanggung jawab, mampu mandiri, mampu mengawasi diri, mampu berimajinasi dan kreatif. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada kepemimpinan diktator ya, gaya kepemimpinan diktator. Kalau gaya ini itu seringkali gaya yang menimbulkan ketakutan ya, serta menggunakan ancaman dan hukuman. Ya. Nah, ini merupakan bentuk atau implementasi dari teori X. Jadi, gaya kepemimpinan diktator itu masuk dalam teori X. Kemudian gaya kepemimpinan otokratis. Nah, ini hampir sama dengan diktator, namun bobotnya atau apa itu levelnya agak kurang ya. Nah,
segala keputusan di tangan pimpinan. Pendapat dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Nah, ini untuk otokratis. Ini juga masuk dalam kriteria atau kategori X, maaf. Jadi diktator dan otokratis itu masuk dalam teori X. Oke. Kemudian ada gaya kepemimpinan demokratis. Ini masuk dalam teori Y. Yaitu apa? Pengambilan sebuah keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Ini gaya kepemimpinan demokratis, ya. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan santai, ya. Nah, gaya kepemimpinan santai ini juga masuk dalam Y. Peranan dari pemimpin hampir tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan. Ini kalau gaya kepemimpinan santai, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, ada gaya kepemimpinan, ya sebentar, oke. Gaya kepemimpinan menurut Robert House, ya, ini ada direktif, suportif, partisipatif, kemudian berorientasi tujuan. Nah, ini ya. Kemudian ada yang menurut Hersey and Blanchard, ya. Ini jenisnya instruksi, partisipasi, konsultasi, dan delegasi. Ya. Nah, ini nanti apa kita jadikan sebagai penugasan ya. Jadi nanti silakan teman-teman mencari gaya menurut Robert House, yaitu ada 4 ini, direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi tujuan. Itu apa maksudnya? Kemudian gaya kepemimpinan menurut Hersey and Blanchard, yaitu instruksi, partisipasi, dan konsultasi, serta delegasi. Itu juga silakan dicari apa itu. Kalau saya terus yang menjelaskan kan, nah nanti teman-teman bisa jadi ngantuk begitu kan ya. Kalau cari sendiri kan bisa jadi lebih paham. Nah, begitu ya. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan. Nanti silakan bisa dikirim atau bisa kontak saya untuk lebih jelasnya terkait pengumpulannya. Oke. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini yang terakhir ada gaya menurut Lipitz and White, yaitu otoriter, demokratis, liberal, atau laissez-faire. Ini tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Kemudian ada gaya berdasarkan kekuasaan dan menang, yaitu otoriter, demokrat. Nah, ini juga saya masukkan dalam penugasan aja. Jadi tugas Anda ada 3, yaitu 1, ya, saya ulang kembali, mencari definisi atau penjelasan dari gaya kepemimpinan menurut Robert House yang ada 4, direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi tujuan. Kemudian yang berikutnya itu ada gaya kepemimpinan menurut Hersey and Blanchard, yaitu gaya instruksi, gaya kepemimpinan dengan metode instruksi, partisipasi, konsultasi, dan delegasi. Kemudian yang ketiga itu gaya kepemimpinan demokratis, partisipatif, dan bebas tindak. Begitu. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat belajar. Jika nanti ada pertanyaan, insya Allah bisa silakan dimasukkan atau dicantumkan di kolom chat. Ya, harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa lebih paham atau lebih memahami terkait dengan materi leadership and nursing. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga proses belajar kita, semoga kehidupan kita di dunia dan di akhirat diberikan kemudahan, kesuksesan, keberkahan, dan kita selalu diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.